dan orang-orang yang beriman dengan nikmat yang mereka akan terima. Dan diawali tentunya dengan kengerian azab yang akan diterima oleh orang-orang kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir Al-Muyassar dan masuk pada bahasan yang baru, yaitu tafsir surah Al-Ghashiyah. Al-musyahidun al-kiram, sebagaimana sering kita menyampaikan bahwasanya juz amma membicarakan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Surah-surah pada juz amma rata-rata membicarakan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Surga, neraka, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, pada surah Al-Ghashiyah ini, salah satu surah tentunya juga yang membicarakan tentang kengerian hari kiamat. Bahkan di awal-awalnya ini disebutkan tentang satu kelompok orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu orang-orang kafirin. Dan tentunya sebaliknya nanti akan disebutkan juga bagaimana nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang al-mu'minin yang beriman. Al-musyahidun al-kiram, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian ikhwah yang sudah dapat Quran terjemah, ya, sekaranglah saatnya Anda mengikuti dengan memegang Quran terjemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah
tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Makna al-ghashiyah kita akan sebutkan pada tafsirnya. Karena tentunya hari kiamat yakni memiliki begitu banyak nama. Dan al-ghashiyah ini salah satu di antaranya yaitu hari yang menakutkan. Hari yang membuat manusia takut, yaitu hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya di awal-awal surah Al-Ghashiyah ini akan menceritakan kepada kita dua kelompok orang, al-kafirin wal mu'minin. Orang-orang kafir dengan azab yang mereka akan terima, dan orang-orang yang beriman dengan nikmat yang mereka akan terima. Dan diawali tentunya dengan kengerian azab yang akan diterima oleh orang-orang kafirin. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Tusqa min 'ainin aniyah, diberi minum dari sumber air, dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Al-musyahidun al-kiram, berikut tafsir singkat untuk surah Al-Ghashiyah dari Tafsir Al-Muyassar, karangan yakni atau karya beberapa ahli tafsir kontemporer zaman sekarang, dan kemudian di bawah yakni pengawasan dari Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang al-ghashiyah, hari kiamat yang menakutkan? Disebutkan dalam tafsirnya, hal ataka ayyuhar rasul khabaral qiyamah allati tughshin nasa bi ahwaliha, telah datangkah kepadamu wahai Rasul kabar tentang hari kiamat yang membuat manusia takut dengan huru haranya. Al-musyahidun al-kiram, tentunya khitab orang yang tentunya Allah Subhanahu wa taala ajak bicara di sini, jika kita kerucutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, yakni dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaun lahu, ngikut. Artinya ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, telah sampaikah kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh, umat Nabi Muhammad tentunya masuk di dalam khitab ini. Orang yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara. Hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat yang menakutkan dengan semua huru-haranya, ahwal. Al-musyahidun al-kiram, perkara hari kiamat, perkara hal yang pertama kali yang terjadi dari keimanan yang harus kita miliki berkaitan dengan hari akhir adalah
hari kebangkitan. Kita sering menyampaikan ini, bahwasanya di antara perkara yang diperdebatkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW atau dengan Nabi Muhammad SAW adalah perkara hari kebangkitan, perkara tauhid, perkara risalah, dan perkara al-ba'ts. Karena mereka nggak percaya. Perkara tauhid tentunya kenapa hanya menyembah Allah Tuhan yang Esa satu. Perkara risalah kenapa kemudian Rasulnya harus manusia. Karena ini perkara yang besar. Kenapa harus diemban oleh seorang manusia? Oke, sekalipun manusia, ya jangan si anak yatim ini dong. Ya kalau manusia, jangan orang yang gak terkenal ini dong, si Muhammad ini SAW. Raja kek. Nah yang ketiga adalah perkara hari kebangkitan. Mereka mengatakan jika kami sudah meninggal, kami sudah jadi tulang belulang, masa kemudian kami hidup lagi? Dan dibantu oleh Nabi Muhammad SAW dengan menceritakan kepada mereka tentang nabi-nabi dan rasul terdahulu. Bukankah mereka juga manusia? Terbantahlah perkara risalah. Bukankah juga yang mereka serukan adalah menyembah Tuhan yang Esa? Terbantah juga kemudian perkara tauhid. Dan yang ketiga, bukankah kakek buyut kalian pernah mati kemudian hidup lagi? Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berat untuk orang-orang kafir Quraisy untuk tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sering kita menyampaikan faedah ini karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah mereka dapatkan berbohong satu kali pun. Orang yang mereka tidak pernah mendapatkannya berbohong satu kali pun. Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dia membawa berita-berita tentang hari kiamat. Gak bisa, gak diterima. Ini orang jujur. Ini orang gak pernah bohong. Tapi sekarang dia bawa berita yang sangat besar. Di awal surah An-Naba. Awal juz amma. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya satu sama lain. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang agung. Apa itu? Berita hari kiamat. Kenapa? Karena datangnya dari Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah kita dapatkan berdusta sekalipun. Ini nggak bisa kita dustakan nih orang. Gelar orang yang terpercaya, orang yang jujur, sampai mereka kemudian mengamanahkan harta mereka paling berharga kala itu, yaitu adalah binatang ternak, ya ke orang ini, Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dia bawa berita besar ini. Aduh, gak bisa ditolak ini. Kenapa? Ini orang gak pernah berdusta. Artinya kita harus percaya. Hanya kesombongan yang kemudian mereka miliki yang membuat mereka menolak. Padahal mereka tidak bisa mendustakan Nabi Muhammad SAW. Alladzi hum fihi mukhtalifun, berita yang dimana mereka berselisih paham satu sama lain. Nah ini kurang lebih sama. Hal ataka hadithul ghasyiyah, telah datangkah kepadamu, telah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat yang menakutkan? Khabarul qiyamah allati tughshin nasa bi ahwaliha, kabar tentang hari kiamat yang menakutkan manusia dengan semua huru-haranya. Khitab khususnya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, kita semuanya masuk di dalamnya. Sudah sampaikah kepada kita? Sudah. Sekarang sampai kepada kita berita itu. Dan kemudian faedah dari Syekh Al-Utsaimin, al-istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di sini itu kata beliau litashwiq. Faedahnya agar orang terpancing, agar orang pengen tahu, agar orang pengen tahu, agar orang terpancing. Apa sih berita hari kiamat? Gitu jadinya. Karena Allah bertanya. Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu. Supaya Anda terpancing untuk belajar.
Bagaimana sebenarnya kemudian kengerian hari kiamat hingga kita tidak meremehkan berbuat dosa. Kenapa? Ngeri. Dan kemudian beliau juga menyampaikan faedah yang lain bahwasanya al-istifham lit-ta'zim. Al-istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hal apakah telah datang pada kalian, apakah itu untuk pengagungan. Maksudnya berita yang akan Allah sampaikan ini besar. Sampai Allah kemudian khususkan khitab kepada Nabi Muhammad, umatnya masuk. Sampai kemudian Allah sebutkan dengan nada bertanya agar semua kita terpancing untuk tahu, pengen tahu. Kenapa? Karena berita yang akan disampaikan berita yang sangat besar. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, langsung kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yakni berita tentang satu kelompok orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu orang-orang kafirin. Dan Allah sebutkan sifat mereka. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Kemudian dalam tafsirnya disebutkan wujuhul kuffari yawma idzin dzalilatun bil azab. Wajah-wajah orang-orang kafir kala itu yakni dzalilatun, terhina, bil azab, dengan azab yang mereka dapatkan. Di banyak ayat tentunya menyebutkan yakni lebih detail sifat tentang orang-orang kafir ini. Ya, mereka diantaranya dibangkitkan dalam keadaan tersungkur, berjalan di atas wajah mereka disebutkan, dan maknanya dua, bisa makna secara hakiki, bisa makna secara majaz. Maksudnya berjalan di atas wajah-wajah mereka, artinya mereka diseret. Yang kedua, betul-betul makna secara hakiki. Allah balikkan kondisinya, kepalanya di bawah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita akan sebutkan nanti di ayat ini. Kalau Anda perhatikan tadi ada disebutkan di hari kiamat, di neraka ada sumber mata air. Kita akan sebutkan nanti tafsirnya. Sumber mata air tapi di neraka, gimana tuh? Mudah bagi Allah. Allah yang menciptakan di dunia ini mata air di tempat-tempat tertentu, lebih banyak tentunya di pegunungan, tempat yang nyaman, rindang, enak, sejuk. Apa susahnya bagi Allah bikin mata air di api neraka? Gampang. Kenapa? Ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir kok. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Membuat orang kafir kemudian berjalan dengan kepala di bawah, mudah bagi Allah. Itu makna secara hakiki. Kalau majaz, ya tentunya diseret. Maksudnya mereka diseret, dihinakan. Dan kemudian disebutkan diantar oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ke neraka itu. Kalau istilah bahasa kita tuh diapain ya, Pit? Dihus-husin dulu. Kayak gembalaan. Dihinakan. Belum lagi ayat yang lain, misalnya mereka yakni dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, tapi mereka bisa mendengarkan ngerinya gemuruh neraka. Bayangin. Kok bisa? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir kok. Tuli padahal. Tapi gemuruh api neraka, mereka rasakan ngerinya. Kehinaan demi kehinaan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang kafir. Dan ini terlihat di wajah. Semuanya terlihat di wajah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina.
Dalam tafsirnya, wujuhul kuffari yawma idzin dzalilatun bil adzab. Wajah-wajah orang kafir di hari itu hina dengan azab yang mereka dapatkan. Disebutkan dalam sebuah ayat Surah Asy-Syura ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarafin khafi." Yang artinya adalah, dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa terhina. Di dunia petantang-petenteng mengangkat kepala, gini tuh, membusungkan dada, mengangkat kepala. Orang-orang kafir. Sekarang ya mereka bisa lakukan itu. Gini nih, bagus nggak, Bit? Membusungkan dada, mengangkat kepala, meremehkan manusia, meremehkan kaum muslimin, menghina kaum muslimin, menghina nabi kaum muslimin, bikin karikatur untuk nabi kaum muslimin. Hina orang aja kerjanya di dunia. Ketika di dunia, sombongnya luar biasa. Mempertanyakan kebenaran firman dan sabda, kayak bahasan kemarin, mempertanyakan tentang detail syariat, ngurusin agama kaum muslimin. Wah, subhanallah, dengan sombongnya. Ntar terhina kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu akan melihat mereka, orang-orang kafirin. Asy-Syura 45, penguat untuk surah Al-Ghasyiyah ayat 2 ini. Maksud dari terhina. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke api neraka dalam keadaan tunduk karena merasa terhina. Lah iya, diantar ke nerakanya aja diseret kok. Kepalanya jadi kok. Kata Syaikh Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadikan manusia berjalan dengan kedua kakinya, maha mampu untuk menjadikannya berjalan dengan kepalanya. Di dunia aja kita tahu ada yang bisa jalan gak punya kaki. Ya kan, banyak binatang gak punya kaki, jalannya pakai perut. Di dunia aja Allah bisa bikin begitu. Nah ini jalan pakai kepala, gampang. Allah yang menciptakan manusia mudah berjalan dengan dua kakinya, juga bisa menjadikan mereka berjalan dengan kepalanya di bawah. Kenapa Allah hinakan? Ayam berkokok. Yanzuruna min tarafin khafi, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Azab Allah Subhanahu wa taala menanti mereka, na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian amilatun nasibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena bekerja keras lagi kepayahan. Terhinanya mereka bukan karena kemudian dalam keadaan yang ulun sebutkan tadi beberapa ayat yang membuat mereka terhina. Dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, dibangkitkan dalam keadaan kepala di bawah terseret, dibangkitkan dalam keadaan amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Perhatikan penafsiran singkatnya, mujhidatun bil amali mut'ibatun, melakukan amalan yang sangat berat dan melelahkan. Apa maksudnya? Ini kondisi yang membuat mereka juga terhina yang lain. Apa? Mereka dibelenggu. Dibelenggu tapi suruh jalan, apa nggak repot? Perhatikan perkataan Syaikh Utsaimin dalam tafsirnya. Qala al-ulama wa dzalika annahum
yukallafuna yawmal qiyamati bijarris salasili wal aghlal wal khawdi fi nari jahannam kama yakhudhu ar-rajulu fil wahli fahiya amilatun ta'ibatun minal amali allati tukallafu bihi yawmal qiyamah. Kata Syaikhul Utsaimin menerangkan keterangan tambahan untuk potongan ayat ini, kata beliau, para ulama tafsir mengatakan, kenapa mereka bekerja keras lagi kepayahan, dan ulun sebutkan tadi bahwasanya ini kondisi yang membuat mereka dzalilah, membuat mereka terhina yang lain, payah, kecapean. Annahum yukallafun, bahwasanya orang-orang kafir nanti di hari kiamat, yukallafuna yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat mereka akan dibebankan bijarris salasil wal aghlal, dengan menggeret, dengan menarik rantai dan juga belenggu. Kan membelenggu mereka. Sudah seperti itu, sudahlah jalannya repot, kondisinya buta, bisu tuli, kepala di bawah kalau kita ambil pendapat itu, sambil narik rantai. Anda bisa lihat orang kalau kejahatannya besar sekali. Anda bisa lihat ketika misalnya dipindahkan dari satu penjara ke penjara yang lain. Di kehidupan nyata nih, bukan di film-film. Kan tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, terus ada pemberatnya. Hah? Repot nggak jalannya? Gini. Dihinakan. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Yukallafuna bijarris salasili wal aghlal. Mereka akan diberikan taklif, beban, untuk kemudian menyeret, membawa, menarik as-salasil wal aghlal. As-salasil yakni mata rantai, wal aghlal belenggu-belenggu. Subhanallah, terhinakan. Gimana nggak tertunduk? Kondisinya memalukan, menghinakan. Balasan untuk orang-orang kafir. Itulah kenapa semua kita beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan. Wal khawdi fin nari jahannam, dan kemudian tenggelam di dalam neraka jahannam, dengan kondisi yang menghinakan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu melelahkan mereka. Itu membuat mereka capek. Amilatun nasibah, sudah ya. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas. Kondisi yang lain. Wajah tertunduk, hina. Diberikan beban yang kemudian berat, mereka pikul, juga menghinakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Na'udzubillah. Dalam tafsir singkatnya, tusibuha narun syadidatut tawahhuj. Mereka akan masuk neraka jahanam yang apinya sangat mengerikan, nyala-nyala, menjilat-jilat. Wallahu a'lam bissawab. Tusqa min 'ainin aniyah. Mereka memasuki api yang sangat panas. Al-musyahidun al-kiram, sering kita menyampaikan permisalan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan tentang panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Agar semua kita tidak meremehkan dosa dan kemudian meremehkan ancaman neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu maksudnya api dunia. Juz'un hanya satu bagian. Min sab'ina juz'an, dari 70 bagian. Min nari jahannam, dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Masih 69 kali lipat lagi panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sering sebutkan faedah ini. Bahwasanya angka 70 dari perkataan Nabi Muhammad di sabda beliau ini dan sabda-sabda beliau yang lain. Angka 70 yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Dan juga angka 70 yang biasa disebutkan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka, dalam percakapan mereka ketika ingin menyampaikan sesuatu yang bersangatan. Itu hanya ucapan untuk mereka menyebutkan sesuatu yang berlebihan, padahal hakikatnya bisa lebih dari itu. Cuma mereka gunakan angka 70. Artinya hakikatnya bisa jadi sangat jauh lebih dahsyat. Di dunia ini saja subhanallah, sampai detik ini belum bisa kemudian kita lipat gandakan api itu menjadi 70 kali lipat panasnya. Enggak, belum bisa. Katakanlah bisa, apakah seperti itu panasnya api neraka Allah? Lebih daripada itu. Enggak usah dilipat gandakan, nama korek aja kita nggak tahan. Ya. Sering juga saya menyampaikan faedah ini. Untuk yang kemudian mengatakan, meremehkan ada api neraka. Neraka gue, situ nggak usah urusan gue. Subhanallah, Anda ditato aja kesakitan. Iya kan? Bukan api itu, bukan. Ditato doang. Apalagi pas dihapus misalnya, ngapus tato, sakit. Pakai korek aja kepanasan. Ada tuh yang kepanasan orang main debus, coba bakar seluruh tubuhnya, kuat nggak? Subhanallah. Beda kasus tentunya dengan Nabi Ibrahim. Beda kasus. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan api kala itu menjadi dingin. Api dunia Anda rasakan, atau yang sok-sokan kemudian yakni meremehkan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda kena cipratan rokok orang aja gitu-gitu kok. Padahal cuma cipratan apanya tuh? Iya, abunya. Sok-sokan kemudian neraka gue. Pernah goreng ikan nggak? Tuh minyak yang panas tuh. Yang nggak pernah biasa masak misalnya nih, laki-laki nih. Pakai APD. Iya. Pakai pengaman, pakai helm. Begini naronya. Kenapa? Minyak panas. Begini. Belum lagi kemudian kalau nggak tahu misalnya tangan Anda ada sedikit basah, kemudian yakni air menetes di minyak yang panas, panas. Teriak-teriak. Nyari odol atau kemudian nyari apa? Kecap apalah tuh obat-obat yang kemudian bisa menghilangkan rasa sakit dari panas itu misalnya. Kalau Anda masih begitu, jangan sok-sokan mengatakan neraka gue. Sama minyak panas sedikit aja. Kita takut. Walaupun tentunya kepada semua kita ketika mendapatkan ada saudara kita begitu meremehkan api neraka, ya jangan kita bakar juga. Oh, ente berani sama api neraka? Coba deh api dunia dulu deh. Ambil korek tuh, ya, korek zaman dulu bukan yang satu kotak aja deh, satu kotak nyalain semuanya. Apa nggak lari dia? Kalau diam ya berarti dia orang yang bodoh. Ya. Tasla naron hamiyah, mereka masuk api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Nah, ini bahasan kita. Maksudnya ada faedah juga di sini. Al-musyahidun al-kiram, sering kita menyampaikan faedah ini bahwasanya orang ketika kepanasan itu kan mencari 3 hal. 1, naungan yang bikin adem, mendinginkan. 2, angin yang hembusannya bikin enak juga. 3, air
diminum, dahaga hilang. 3 hal ini yang dicari oleh siapapun di antara kita ketika kepanasan. 3-tiganya di neraka ada. Tapi semuanya panas. Naungan yang panas, angin berhembus yang panas, minuman yang panas. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 29. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah Al-Kahfi 29. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk. Bi'sa syarab. Karena kehausan mesti minta minum. Dikasih minum, dikasih. Wa iyastaghithu, dan jika mereka minta pertolongan, maksudnya minta minum kala itu, yughathu bima'in, mereka akan diberi minum dengan air kalmuhli yashwil wujuh, seperti muhl, besi yang dipanaskan. Ini kembali pengingat untuk semua orang yang kemudian meremehkan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ngerinya Allah kemudian menyebutkan di sini azab. Jangan asal ngomong neraka gue. Lo nggak usah ngurusin urusan gue. Yang dosa gue, yang masuk neraka gue, kenapa lo yang repot? Perhatikan. Tadi cuman korek, kita kasih contoh di sini. Ingin naik level, sama korek Anda kuat, iya sama korek Anda kuat, besi. Lelehkan, minum. Yashwil wujuh, yang membakar wajah. Bi'sa syarab, minuman yang sangat buruk. Tapi harus minum. Apakah mereka minum? Mereka minum karena kehausan, harus diminum. Wajahnya kebakar, isi tubuhnya luluh lantak. Perhatikan perkataan Syekh. Hadzal ma idza qaruba minhu wujuhum shawwaha wa tasaqata lahmuha. Air ini jika dekat dengan wajah mereka, belum diminum nih, baru dekat doang. Hadzal ma idza qaruba min wujuhim. Air ini yang mereka akan minum karena mereka minta minum, karena mereka kehausan. Jika dekat dengan wajah mereka, baru dekat doang nih air nih, baru dekat doang nih. Oh, ini kan teh, saya minum dulu. Haus, pemirsa. Idza qaruba min wujuhim, air ini jika dekat dengan mereka, wajah mereka, dengan air tersebut, syawwaha, air ini akan memanggang wajah mereka. Baru dekat doang, belum diminum. Ya dong, Anda kalau bikin api unggun ya, kemudian Anda sangat dekat, udah panas banget itu. Anda belum kena apinya, tapi sangat dekat, panas banget. Sama juga kayak kompor deh, nggak usah jauh-jauh kompor. Udah panas banget tuh airnya, minyaknya mendidih. Coba deh Anda deketin wajah kayak gini. Wow, itu udah panas sekali. Belum kena loh ya. Watasaqata lahmuha, dan berguguran, berjatuhan dagingnya. Bukan lagi kepanasan, hancur. Wa idza dakhala fi ajwafihim qata'aha, dan jika air tersebut masuk ke dalam mulut mereka, jauh masuk tenggorokan mereka, masuk kemudian perut mereka, qata'aha, akan menghancurkan isinya, memotong-motong. Tapi mereka harus minum. Kenapa? Haus. Neraka gue. Yaqulu azza wa jalla wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dalam surah Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Air yang mendidih, air yang seperti besi yang meleleh. Wajah Anda deket aja udah kebakar, dan kemudian ini semua daging di wajah Anda rontok. Tapi Anda tetap harus minum. Ketika minum, hancur semua usus.
neraka gue. Perhatikan bagaimana sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang pertanyaan tadi di awal kita sebutkan, bagaimana kalau semua kita atau sebagian kita bertanya, bagaimana tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas? Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Gimana kok di api neraka ada mata air? Maka jawaban yang pertama adalah kata Syaikh Utsaimin, jangan Anda bandingkan kondisi dan kehidupan di dunia dengan di akhirat karena ia berbeda. Contoh misalnya, hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim itu, ada 7 golongan orang nanti yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 7 golongan nih. Di hari itu, kenapa mereka dapat naungan? Karena disebutkan di hadis yang lain, matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil. Kata Syaikh Utsaimin, 1 mil itu pertimbangannya 2. Kalau di dunia, 1 adalah panjang besi celaknya seorang wanita, panjang pensil eyelinernya seorang wanita. Pendek, 5, 6, 7 senti aja. Nggak ada pensil eyeliner sepanjang ini. Wow. Mesti pendek. Itu mil dalam bahasa Arab. Apalagi semeter. Gimana makanya semeter? Apa Pit? Sesuatu yang 1 meter Pit? Kecolok. Mesti pendek besi eyeliner itu. Besi celak itu. Untuk anak sekarang mungkin nggak tahu. Zaman dulu, sekarang masih ada produknya. Pakai celak itu, barangnya itu, wadahnya itu besi, kuningan gitulah. Ditaruh kemudian dalamnya serbuk ismit itu, serbuk celak itu, cocok-cocok. Besinya itu, ya gitulah. Mungkin zaman sekarang kan main tulis-tulis aja tuh, yaitu eyeliner. Zaman dulu beda. Taruh sama ibu di sini, tarik. Rada aneh sih kalau wajah saya sipit tapi kemudian pakai celak. Itu namanya mil. Atau kata beliau, milnya ukuran jarak di dunia 1,5 kilo 1 mil itu. Matahari yang ada ini aja, yang sangat jauh sebenarnya, itu kalau Allah rubah sedikit, Allah dekatkan sedikit aja, hancur semua kita. Dekat sedikit aja, hancur semua kita. Ini pas musim panas nih, ini Juni, Juli, Agustus, di negeri-negeri tertentu. Saya pernah mendengarkan Syekh Utsman Al-Khamis menyebutkan bahwasanya di salah satu daurah beliau meninggalkan kala itu Kuwait, dan panasnya kala itu waktu itu kata beliau 62 kalau enggak 64. 64. Kita 32, 33, 34, 35 aja harus masang AC. Kenapa? Panas. Panasnya di luar tapi sampai ke dalam rumah. Makanya harus pakai kipas angin, pasang AC. Itu baru 34. Indonesia kan paling segitu, paling kencang 34, 35. Saya pernah rasakan 45 sampai 50 di Madinah. Luar biasa itu. Coba Allah dekatkan sedikit lagi, hancur semua kita. Lah kala itu mereka hanya berkeringat. Beda kan berarti? Beda berarti kondisinya. Jadi jangan samakan kondisi di dunia dengan di akhirat. Kalau masih ada yang bertanya, kok di neraka ada mata air? Ya terserah Allah ciptakan mata air. Karena kondisinya beda. Mudah bagi Allah merubah sesuatu di dunia ini menjadi bentuk yang lain di akhirat. Sering juga kita sampaikan bagaimana 1 gigi gerahamnya, orang yang masuk neraka, besarnya 1 gigi gerahamnya sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya kurang lebih 300 meteran, total pegunungannya 8 kilo. Itu 1 gigi, karena mereka jadi raksasa. Supaya azab Allah makin mereka rasa. Kulitnya pun ditebalkan, supaya makin mereka merasakan azab. Allah rubah gampang.
Jadi jangan samakan, itu jawabannya. Jangan samakan kondisi dunia dan akhirat. Jangan kemudian banding-bandingkan karena berbeda. Contohnya hadis yang tadi. Mereka hanya berkeringat. Nah, ini perbedaan yang lain lagi nih, kondisi berbeda lagi. Keringatnya itu kan disebutkan Nabi Muhammad, ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggul, sampai pundak, tenggelam dengan keringatnya. Lah kan mereka ngumpul di satu tempat. Mereka ngumpul di satu tempat, tapi kemudian masing-masing punya, yakni kadar keringatnya masing-masing. Kan di satu tempat. Gimana itu? Ya, maka kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Seorang akan, yakni berkeringat dengan keringatnya masing-masing. Orang yang dinaungi yang nggak keringatan dong. Simpelnya begitu. Kondisinya berbeda. Kedua, mungkin ini jawaban yang paling mudah saya sebutkan tadi di awal. Allah Maha Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu untuk menjadikan mata air ada di api neraka Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mereka minumnya yang kemudian meluluh lantakan isi perutnya, menghancurkan wajahnya dan meluluh lantakan isi perutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian laisa lahum ta'amun min dari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon berduri. Ad-dari' disebutkan dalam tafsir singkatnya, Laisa li ashabin nari ta'amun illa ma nabata dhi syauqin lasiqin bil ard. Tidak ada makanan untuk ahli neraka kecuali makanan yang tumbuh berduri yang kemudian lasik, nempel ke bumi, nempel ke tanah maksudnya. Wa huwa min syarrit ta'ami wa akhbathihi, dan ia adalah makanan yang paling buruk dan paling khabith. Khabith itu apa ya? Jorok ya. Ya gitulah, makanan terburuk. Kayak kaktus berarti ya. Pohon berduri. Karena lapar dan mereka harus makan. Ada makanannya nih. Tidak ada makan untuk mereka kecuali dari yakni makanan yang berduri. Disebutkan di sini ad-dari' qalu innahu syajarun dzu syauqin 'azimin idza yabisa la yar'ahu walal bahaim. Ia adalah pohon yang memiliki duri yang sangat banyak. Jika kering la yar'ahu walal bahaim. Jika kering, binatang saja enggak mau memakannya. Binatang ternak. Tapi Anda harus makan. Orang-orang kafir. Karena cuma adanya itu. Fahum wal iyadhu billah fi nari jahannam laisa lahum ta'amun illa min hadha ad-dari'. Walakin la tadhun anna ad-dari' alladhi fi nari jahannam kad-dari' alladhi fi ad-dunya fa huwa yakhtalifu anhu ikhtilafan 'aziman. Maka mereka na'udzubillah di neraka jahannam tidak ada makanan untuk mereka kecuali dari dhari' ini. Pohon berduri yang sangat banyak, kalau sudah kering binatang ternak aja nggak mau ke situ. Tapi kalau misalnya masih hijau, disebutkan wa in kana akhdar, kalau masih hijau, ra'athul ibil, onta masih mau memakannya. Ini di antara dalil ini kuatnya, yakni onta kuatnya, kemudian sistem pencernaannya ya. Makanya onta itu terpisah disebutkan Al-Quran di surah ini juga. Afala yanzuruna ilal ibili, nanti di akhir-akhir surah ini juga. Kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan ibil, onta, bagaimana dia diciptakan? Luar biasa. Onta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa tidak minum berhari-hari.
Di padang pasir tempatnya, memiliki layar pada, bukan lagi kelopak, tapi di dalamnya ini kalau nggak salah ada layarnya lagi. Untuk mengamankan mata mereka dari debu. Ciptaan Allah yang agung. Dori mereka bisa makan kalau masih hijau. Onta sama kambing, nggak tahan. Tapi kalau sudah kering, ya semuanya nggak bisa. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya menyebutkan tambahan faedah bahwasanya mereka nggak punya makanan di sana kecuali jenis dari dhari ini. Dan jangan kamu mengira bahwasanya dhari yang ada di neraka jahanam seperti di dunia. Beda hakikatnya. Mesti menyakitkan, tapi mereka harus makan. Minumannya ada tapi kayak tadi sifatnya, makanannya ada tapi kayak gini sifatnya. Na'udzubillah. Dan kemudian azabnya selama-lamanya. Waduh, bisa kita bayangkan. Nggak makan sehari aja repot. Ya. Nggak makan sehari repot. Terlambat makan, sebagian orang pusing. Bukan nggak makan ya, telat dikit sebagian orang itu pusing. Makanya harus makan. Tapi makannya begini. Kita berbicara di dunia ya. Di akhirat, na'udzubillah, ngeri. Neraka gue. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk pertemuan hari ini, la yusminu wa la yughni min ju', makanan yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Enggak kenyang, enggak bikin gemuk dan juga enggak mengenyangkan, tapi harus makan, tapi harus minum. Karena lapar dan kemudian karena dahaga. Siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Syekh, la yanfa'uha fi batiniha fa huwa la khaira fi laysa fi illa asy-syauq wat tajarru' al-'azim wal mararah wal ra'ihah al-muntinah allati la yastafiduna minha syai'an. Mereka tidak bisa mengambil manfaat darinya, tidak bermanfaat untuk perutnya. Tidak ada kebaikan dalam makanan tersebut kecuali duri. Tidak ada makanan kala itu kecuali duri. Dan tidaklah mereka minum kecuali minum dari minuman yang kita sebutkan tadi sifatnya mengerikan. Kepahitan, rasanya pahit. Kemudian dengan bau yang sangat tidak sedap, yang tidak ada manfaatnya. Tapi mereka harus minum, tapi mereka harus makan. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah ayat ini Allah akan sebutkan sifat orang-orang yang beriman, dan kita sudahi kajian kali ini berkaitan dengan sedikit dari sifat orang-orang kafir ketika di hari kiamat. Dan di surah dan ayat yang lain juga diceritakan bagaimana ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam surah atau juz amma ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan, berkaitan dengan hari kiamat yang menakutkan. Dan kemudian Allah SWT sebutkan satu kelompok orang yaitu kafirin, bagaimana azab yang mereka akan dapatkan kelak. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mau di pause dulu, mau di off dulu biar bikin file baru. Di refcon dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di surga ada binatang-binatang kesayangan kita Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan binatang-binatang disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka juga akan dibangkitkan dan kemudian akan ditegakkan untuk mereka hukuman karena mereka satu sama lain juga bisa menzalimi yang lain. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuat
ini kisos untuk kambing-kambing yang bertanduk yang zalim kepada kambing yang tidak bertanduk ketika di dunia. Jadi itu riwayat yang kita dapatkan berkaitan dengan binatang. Dan bahasanya berkaitan dengan yakni apakah binatang punya roh kala itu. Mudahan kayaknya di pengajian kita di Palangka ya kita bahas ini. Apakah binatang punya roh? Sudah kita bahas. Dan kala itu masuk pada pembahasan bahwasanya mereka juga akan dibangkitkan karena akan ada hukum kisos untuk mereka antar binatang. Artinya antar binatang saja akan Allah tegakkan hukumnya, yang zalim akan mendapatkan balasannya. Apalagi manusia. Nah, disebutkan dalam keterangan yang lain bahwasanya setelah itu kemudian mereka dibinasakan menjadi semuanya menjadi yakni debu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara zahirnya kalau di situ berakhir ya selesai sudah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, harusnya fokus Anda bukan apakah di surga ada binatang kesayangan kita. Kita masuk enggak? Misalnya ini ada satu riwayat, saya misalnya nggak tahu gitu ya. Ada satu riwayat misalnya betul-betul disebutkan ada binatang di sana. Lah kitanya nggak masuk. Nah, kan nggak seru. Harusnya Anda fokus dulu. Kita masuk nggak? Yaitu dengan mengamalkan amal saleh dan dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya insyaallah amin ya rabbal alamin dan memasuki surga. Sama kayak pertanyaan apakah di surga nanti masih boleh main bola. Rupanya dia suka bola, suka sekali dengan futsal misalnya. Fokus dulu Anda bisa masuk atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang-orang musyrikin itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala namun mereka mengingkari adanya hari kiamat. Orang-orang musyrikin mengakui akan adanya pencipta mereka, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebab mereka mengingkari adanya hari kiamat? Akal. Mereka mengukurnya dengan akal. Yang kita sebutkan tadi di muqaddimah. Setelah kesombongan tentunya. Yang kita sebutkan tadi di muqaddimah. Bahwasanya di antara perdebatan yang sering terjadi. 3 hal yang sering mereka perdebatkan dengan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah hari kebangkitan. Karena mereka mengukurnya pakai akal. Karena orang kalau sudah meninggal, selesai kata mereka. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya yakni ketika mereka tidak percaya adanya bukan lagi hari kiamat, alam barzakh mereka nggak percaya, azab nikmat kubur mereka nggak percaya. Tapi anehnya kemudian sebagian mereka atau banyak mereka percaya surga. Lah perjalanannya kenapa ente nggak percaya? Kan aneh, percaya surganya tapi kemudian tahapan sebelum surga itu nggak dipercayai. Kan semuanya juga mengharapkan surga, bertemu dengan yang Bapak di surga. Nah kan perjalanan sebelum itu banyak. Ada kematian, ada alam barzakh, ada hari kiamat, ada kebangkitan. Kenapa ininya ente nggak percaya kemudian habis mati langsung surga aja? Nah, aneh jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Ingin masuk surganya tapi kemudian yakni nabinya aja tidak Anda imani. Ingin masuk surganya perintah Allah dan larangannya, perintah Nabi larangannya Anda tidak imani, gimana? Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia termasuk Anda. Bahkan jinnya. Bukan seperti Nabi dan Rasul sebelum beliau yang diutus hanya untuk umatnya. Nabi Muhammad untuk semua umat. Termasuk Anda. Nabinya saja Anda tidak imani, nabinya saja Anda ejek. Anda jadikan bahan lelucon. Tapi pengennya masuk surga. Kan aneh jadinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidaklah mereka mengingkari kecuali karena mereka mengukurnya dengan akal. Bodoh tentang ilmu. Akal penting. Karena akal lah semua kita mendapatkan beban kewajiban ini. Tapi kalau mendahulukannya daripada firman dan sabda, Anda salah.
Karena kalau sudah berhadapan dengan firman dan sabda, akal Anda kesampingkan dulu. Bahkan banyak hal dalam syariat kita ini, kalau Anda ukur pakai akal dulu, ya nggak masuk. Tapi kalau Anda betul-betul muslim, menyerahkan segala sesuatunya, berserah diri kepada Allah, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, Anda akan mudah kemudian memahami sisanya. Anda tuh berserah diri dulu. Kalau dari awalnya penolakan, ada bentrokan dengan akal, banyak nggak masuk akal. Ya, Isra Mi'raj saja nggak masuk akal kok. Ini untuk kaum muslimin, Isra Mi'raj saja nggak masuk akal kalau Anda ukur pakai akal. Tapi kenapa semua kita percaya? Karena Allah yang berfirman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang bersabda. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang-orang yang berada di neraka apakah bisa mendapatkan pertolongan dan dikeluarkan dari neraka? Ataukah akan kekal dalamnya? Ya, yang kekal itu orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman tapi pelaku maksiat, maka mereka akan diazab berdasarkan maksiatnya. Mungkinkah ditolong? Sangat mungkin. Kenapa? Karena mereka beriman tapi mereka pelaku dosa. Maka mereka akan diazab berdasarkan dosa yang mereka lakukan, karena Allah Maha Adil. Ente berdosa, diazab dong. Allah Maha Adil. Tapi ingat, Allah juga Maha Pengampun. Sejak di alam barzakh pun Allah sangat mungkin kemudian mengampuni dosa. Tapi jangan terlena kemudian dengan Allah Maha Pengampun hingga kemudian Anda bermaksiat sana sini. Allah kan Maha Pengampun. Salah. Yang kita takutkan kalau kita terjerumus makin dalam pada dosa, nanti jadi kafir. Tapi ini kabar gembira, agar kemudian kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada bab syafaat yang sering kita bahas ya. Syafaat untuk orang-orang yang berhak masuk surga. Syafaatnya agar disegerakan surganya. Syafaat untuk orang-orang yang berhak masuk neraka, jangan dimasukkan. Syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan. Ya, macam-macam syafaat. Dari nabi, dari rasul, dari malaikat, dari orang saleh. Ya. Yang beriman sangat mungkin ditolong. Yang kafir, yang meninggal dengan syirik yang besar, no. Tidak bisa ditolong. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, Pit. Oh ya, ini pertanyaan yang sama. Dia nanya di WhatsApp kita, tapi juga nanya di Rifkon. Oke, berarti cukup 3 saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Musyahidun al-Kiram. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah para penanya akan dapat mushaf terjemah seperti biasa. Yang di Banjarmasin akan dihubungi oleh Akh David untuk ya di mana pengambilannya. Yang di luar Banjarmasin insyaallah kita akan kirimkan dan Anda yang tanggung akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ongkos kirimnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.